dari sini enak gak kelihatannya? Enak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Katanya kan bukan Ada. ini punya siapa? Jelas nggak hasilnya pakai recorder ini? Lebih jelas. Lebih jelas. Lebih jelas ya. Lebih jernih. Walaupun kalau disetel di sini agak kemeresek ya. Enggak, sisanya jelas, lebih Oh, jelas. jernih. Kan ada versi recorder satu lagi tuh. Kalau yang satu lagi tuh yang familiar itu kayaknya lebih kresek-kresek ya. Kalau itu sebenarnya battery, tapi ada rekaman Oh gitu. Oh, Oh iya iya, males nggak tahu. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya, taruh dekat. Tadi apa? Oh ya, sebentar aja. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada istidlal sabar wa taksim di dalam pemilihan wazan-wazan fi'il mujarrad. Lebih tepatnya adalah wazan-wazan fi'il sulasi mujarrad. Dari sana kita telah mengetahui kenapa wazan fi'il madi dan fi'il mudhari daripada sulasi mujarrad hanya terpilih 6 saja. Sedangkan 3 sisanya kita eliminasi karena dengan alasan yang 2 itu karena alasan kiasi, yang 1 karena alasan sana. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan pada pembahasan sebelumnya. Salah satunya mengenai tentang ba'du. Ada yang tanya, dia bisa memahami bahwasanya kalau ada ba'da, ketika mudhof ilaihnya di mahdhuf kemudian diniatkan keberadaan atau maknanya, maka ba'da harus dimabnikan menjadi dhammah. Kemudian yang dia tanyakan adalah, siapa yang tanya kemarin? Nilam ya? Ya. Nila atau Nila? Nila. Kemudian yang ditanyakan adalah kenapa harus dipilih dhammah? Kenapa tidak kasrah? Kenapa tidak sukun? Atau kenapa tidak apa yang dulu? fathah. Fathah ya. Kalau fathah jelas ya. Kalau fathah maka tidak ada perbedaan antara yang tidak diniatkan mudhof ilaihnya dan yang diniatkan dengan mudhof ilaihnya. Artinya ketika dipilih fathah jelas. Ketika dipilih dhammah jelas. Biar berbeda daripada asalnya, yaitu mabni ala fathi, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak kasroh, kenapa tidak sukun? Itu saja kan ya. Maka jawabannya, karena asal daripada kalimat yang diberi harokat ya, asal daripada kalimat yang diberi harokat adalah dhammah. Asal daripada kalimat yang diberi harokat adalah dhammah. Kok bisa dhammah? Karena dhammah ini harokat yang dimiliki oleh kalimat yang masuk ke dalam umdah. Dhammah ini adalah harokat
yang dimiliki oleh kalimat yang masuk ke dalam umdah. Umdah itu apa? Umdah itu komponen dasar pembentuk daripada suatu jumlah agar bisa mufid, agar bisa memahamkan. Seperti apa jumlah umdah? Seperti apa komponen jumlah yang dikatakan sebagai umdah? Seperti mubtada dan khobar, fiil dan fa'il. Mubtada, khobar, fiil dan fa'il. Mubtada dia menggunakan apa? Dhamma, ya kan? Khobar dia menggunakan apa? Dhamma. Fiil asalnya menggunakan apa? Fiil mudhari' ya, khususnya karena fiil madi mabni kita nggak membahas. Fiil mudhari' khususnya dia adalah dhamma ketika belum kemasukan amil jawazim dan amil nawasib. Begitupun fa'il atau naibul fa'il dia juga dhamma. Maka kalau kita mengetahui asal daripada kalimat yang diberi harokat adalah dhamma, maka ba'da ketika diniatkan harokatnya maka kita kembalikan ke asal kalimat yang diberi harokat, yaitu apa? Dhamma. Lah, di sini kan ba'da ini kan mabni. Asal daripada kalimat yang mabni itu kan sukun, gitu ya. Ya kan? Asal daripada kalimat yang mabni itu kan sukun. Lalu kenapa tidak mabni ala sukun saja? Seperti apa? Yang mabni ala sukun. Isim yang mabni ala sukun contohnya apa? Apa? Alladzi. Ya boleh. Selain itu hada, ya boleh. Oke. Secara kemungkinan boleh-boleh saja kan kita. Kalau kasroh jelas tidak dipilih karena tadi ya, karena dengan alasan dhammah ini adalah harokat ketika ada asal daripada kalimat yang harus diberi harokat gitu ya, adalah umdah, yang mana umdah adalah harokatnya dhammah. Sekarang kenapa tidak sukun? Alasannya karena sukun ya. Tadi saya mau ngomong apa? Kadang-kadang gini loh, udah jelas jawabannya tapi tiba-tiba kok blank gitu. Pernah gitu gak? Sering. Masa kata Rijal katanya kayaknya gitu terus ya. Pastoran matang. Pastoran matang. Oke. Konsepnya gini. Kenapa tidak sukun? Karena kalimat isim itu kan dari awal falil asma'i dzalika rafu wan nasbu wal khafd. Ya kan? Wala jazma. Asalnya adalah tidak bisa menerima jazm. Artinya jazm di sini adalah tidak menerima sukun secara i'rab. Maka sekalipun di sini dia mabni gitu ya, tapi karena dia isim, maka dia disamakan seperti halnya hukum asal isim. Hukum asal isim apa? Mu'rab. Ya kan? Hukum asal isim adalah mu'rab. Ya kan? Nah, kalau dia mu'rab ya, berarti dia dihindarkan daripada sukun. Ya kan? Sekalipun dia mabni. Karena mabni ini sifat daripada huruf, ya kan? Sedangkan dia ba'da asalnya adalah isim, sekalipun sekarang sudah menyerupai dengan huruf. Ya. Maka kita ikutkan kepada hukum asalnya, yaitu mu'rab. Ya, kalau mu'rab ya kemungkinannya selain sukun dong. Ya, maka tidak dipilih yang sukun. Oke, bisa dipahami ya? Bila mana? Bisa diterima nggak? Bila mana? Bisa ya? Gitu ya, itu pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti itu. Gak apa-apa. Hal-hal yang mungkin di luar sana tuh merasa bisa jadi kalau ditanyakan di luar sana, ya udahlah terima aja. Jawabannya bisa jadi gitu kan? Atau samai aja. Samai itu alasannya udah di ujung banget ya. Kalau udah gak ada kias, selagi masih ada kias jangan jawab pakai samai. Tidak boleh. Oke, nggak ada lagi. Ada yang belum saya jawab nggak? Yang saya japri lewat japri saya. Japrian saya. Udah semua ya? Udah ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam pembahasan masing-masing daripada
abwab as-sittah. Kemarin kita telah mengetahui tertib daripada abwab sittah. Gimana dari sana kita menyimpulkan fa'ala yaf'ulu lebih layak untuk diawalkan. Gitu ya. Cuma kalau kita melihat Nadim, kalam Nadim, di sana beliau mengatakan fal ainu in tuftah bimadin faksiri. Berarti yang pertama apa? Bab pertama. Bimadin faksiri. Fa'ala yaf'ulu. Kan ya? Fal ainu in tuftah bimadin faksiri. Ai faksiri fil mudhari'. Berarti kalau dilihat dari kalam Nadim, ternyata urutannya harusnya nomor 2 ini yang pertama. Ya, fa'ala yaf'ilu ini harusnya didahulukan daripada fa'ala yaf'ulu. Nah, maka di sini gimana kita cara meluruskan kalam Nadim? Maka kita katakan memang secara tertib antara bab pertama dan kedua itu khilaf. Kan? Waduh, siapa yang tanya? Ya, mantap pertanyaannya. Belum saya jelaskan udah ditanyakan gitu. Siapa namanya? Abi. Abi. Delami ya. Oh iya, saya sama bertanya. Oke, lanjut. Oke ya. Di sini ada khilaf. Khilafnya di mana? Yang mengatakan fa'ala yaf'ulu sebagai bab pertama, ini mengikuti madhab daripada al-imam al-Bayi. Yang berada al-Bayi. Dan Imam Al-Fadhil Al-Hisam. Imam Al-Fadhil Al-Hisam. Dan pendapat ini juga yang diikuti oleh jumhur. Kemarin saya bilangnya karena bab pertama itu paling banyak digunakan ya. Ya. Itu saya rujuk ya. Yang benar itu bukan paling banyak digunakan, tapi paling banyak dijadikan sebagai sumber pengambilan. Atau aksar bukan istimalah tapi aksar istiqoqah. Ganti ya, diganti. Yang benar aksar istiqoqah, bukan istimalah. Saya salah tulis. Oke. Alasannya ya seperti halnya yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Dengan dasar-dasar karena bab pertama memang paling banyak diserap gitu ya, paling banyak diserap. Nah sekarang apa alasan ulama yang mengawalkan bab kedua atau fa'ala yaf'ilu? Ini adalah mazhab daripada al-Imam Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, ya nggak? Beliau memang secara akidah Mu'tazilah, tapi kita tidak menafikan secara lugah. Beliau fi martabatil a'la, ya. Artinya menjadi salah satu a'imah yang diperhitungkan dalam lugah, ya. Bahkan tafsirnya itu tafsir Al-Kasyaf, ya. Yang balaghahnya ini sangat diperhitungkan oleh para ulama sebagai rujukan bagaimana mengistidlal kalam-kalam balaghi di dalam Al-Quran. Walaupun secara akidah kita tidak boleh mengambil ya, tapi secara lugah kita tetap objektif. Kenapa? Kenapa? Zaman. Iya. Az-Zamakhsyari. Alasannya kenapa? Karena menurut beliau al-ikhtilaf bainal
fathati wal kasroti atam. Karena perbedaan antara fathah dengan kasroh menurut beliau atam. Atam itu berarti paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Gini, fathah secara pengucapan memang natural, gitu ya. Artinya natural itu suara yang pertama keluar, gitu ya, suara asal, gitu lah ya. Tapi secara sifat daripada suara, sifat suara fathah itu naik, ya kan? Ya kan, naik nggak? Kalau kita pakai mengulang, kalau kita mau menaikkan oktav suara, pasti menggunakan suara fathah, ya nggak? Gitu ya, pasti menggunakan suara fathah. Begitupun suara-suara yang lain juga memiliki sifat. Kalau kasroh, suaranya itu turun. Makanya kalau kawan-kawan yang belajar vokal pasti untuk menurunkan oktav menggunakan i, gitu kan ya? Pernah nggak? Mesti menggunakan i. Ya, menurunkan oktavnya menggunakan i. Ya, yang perlu dipraktekkan juga. Sedangkan dhamma, sifat suaranya itu lurus. Gak ada dhamma, gak ada yang naik dan gak ada yang turun, lurus. Maka kalau kita mengetahui sifat daripada fathah itu naik, sifat daripada kasrah itu turun, maka di sini perbedaannya atam, sempurna, ya kan? Jauh kan dari naik ke turun, maka lebih sempurna. Maka menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari, harusnya kias melihat daripada sifat suara harus didahulukan daripada kias sekedar melihat daripada istiqomah. Ya. Karena lughah itu berkaitan dengan lidah orang Arab menurut beliau. Maka harus disesuaikan dengan mana yang lebih mudah di lidah orang Arab, bukan mana yang lebih banyak diserap. Maka menurut beliau ini lebih layak didahulukan. Maka di sana kalam Nabi mengikuti madhab daripada Imam Zamakhsyari. Kalau di Amsilah Tasrifiyah mengikuti madhab siapa? Madhab jumhur, ya nggak? Madhab jumhur. Jadi semuanya benar, ya. Jadi semuanya benar. Gak ada urutan yang perlu disalahkan. Oke, itu urutan. Dan kalau kawan-kawan, ya ini tambahan. Ibaratnya urutan seperti ini maklumat tambahan. Nah ini yang terpenting. Yang pertama, bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Alamatnya jelas ya. Futihat ainu ma'dihi wa dummat ainu mudhari'i. Boleh nggak saya bilang futihat? Boleh nggak? Futihat. Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Mu'annas. Ya. Terus saya baca Fatihah, nggak boleh dong berarti? Boleh. Kenapa? Karena apa? Mu'annas itu bukan mu'annas hakiki, bukan hakiki. Tapi mu'annas majasi. Itu lah. Ya nggak? Yang lain setuju nggak? Hah? Kenapa dikatakan mu'annas majasi? Karena tidak menyifati perempuan sempurna. Ya, tidak menyifati perempuan sepenuhnya dan tidak menyifati laki-laki sepenuhnya, ya kan? Ya, karena dikatakan mu'annas juga dia tidak bertelur kan? Dan dikatakan mudzakkar juga tidak bisa, gitu ya. Maka dia dikatakan mu'annas majasi. Artinya mu'annas majasi ini tengah-tengah, gitu ya. Tapi kenapa nggak ada mudzakkar majasi? Pokoknya istilah ulama lughah itu hanya mu'annas majasi. Ada sih sebenarnya alasannya. Nah, alasannya nanti forumnya. Jauh. Ya, canda ya. Oke ya, kalau dia mu'annas majasi berarti dia lebih layak untuk dikatakan futihat. Tapi kalau kita katakan futihah boleh. Tapi tidak kita mengatakan alasannya mu'annas majazi. Tapi kita mengatakan bahwasanya kita meniatkan ada mudhof di sana. Ai futiha lafzu atau ainu, meniatkan ain fi'il tapi menginginkan lafaz daripada ain fi'il.
Jadi kita meniatkan ada lafdu ya. Maka kalau lafdu menjadi mudzakkar. Ya, nggak usah dipusingkan ya, ini masalah boleh dua-duanya. Ya, lafdu ainihi atau harfu ainihi boleh. Harfu ainihi atau lafdu ainihi boleh. Kemudian faidah daripada bab pertama, boleh ta'diyah, boleh luzum, dan boleh isyirah. Itu berarti boleh dua-duanya ya. Ada satu fiil dipakai untuk ta'diyah dan dipakai juga untuk lazim. Ta'diyah masih ingat ya mananya ya? Oke, masih ingat ya? Nggak perlu saya review ya. Ta'diyah itu berarti harus ada maf'ul yang muta'addi. Kalau lazim nggak harus ada maf'ul, tapi boleh ada maf'ul. Contohnya apa? Nasoro yang kayak menolong kan ya. Kemudian yang kedua yang lazim contohnya adalah sakata yaskutu. Apakah orang diam itu harus ada objeknya? Enggak. Diam aja cukup. Enggak perlu ada objek yang dijadikan sebagai sasaran daripada diam-diam. Kalau ada sasaran berarti bukan lagi diam, tapi diam. Apa ya namanya? Ya gitulah, gitu ya. Mendiami itu menempati ya. Ya pokoknya berarti mencueki ya. Ya gitu ya. Pokoknya berarti mendiami seseorang gitu ya. Tidak macam ngobrol gitu ya. Itu berarti bukan lagi diam. Ya, boleh. Kemudian yang istirak contohnya kayak nakoso ya. Ya di sini boleh dipakai lazim, boleh dipakai muta'addi. Cuma perbedaannya di mana? Perbedaannya di masdar. Berbeza. Saya ditawarin male nolak karena milik sorokan di rumah syariah. Wajib. Soalnya udah 3 dars kan. Aslinya kan ya udah banyak banget. Ada satu lagi lah mending milih sorokan di rumah syariah daripada ngajar di luar. Ya, jadi kami jelaskan. Oke. Kalau yang masdarnya naksun, dia berarti muta'addi. Kalau yang masdarnya adalah nukson, dia lazim. Perbedaannya di masdar saja, selebihnya sama. Dan perbedaannya lagi adalah di maf'ulun bihi. Ya kan jelas. Kalau muta'addi berarti nanti fahuwa naqisun wa dzaka manqus. Tapi kalau kita mengucapkan masdarnya adalah nuksonan, maka di situ fahuwa naqisun wa dzaka manqusun, tapi manqusunnya harus ada jar majrur atau dzaraf madruf. Gitu ya. Sekali lagi, lazim boleh dirubah menjadi bina majhul enggak? Seperti nakoso boleh dirubah jadi nukiso enggak? Yang lazim boleh, tapi setelahnya harus dihubungkan dengan jar majrur atau dzaraf madruf. Bisa dipahami ya? Oke, itu dari masdarnya. Kemudian sekarang, bagaimana kita mengetahui fiil-fiil yang muta'addi dan lazim? Apakah ada kiasnya? Ada kiasnya kan? Ada kiasnya. Fiil muta'addi biasanya fiilnya itu dilakukan oleh satu anggota tubuh. Fiil muta'addi, fiilnya biasanya dilakukan oleh satu anggota tubuh. Atau dirasakan oleh hati ya. Atau dilakukan oleh salah satu panca indera. Dilakukan oleh salah satu panca indera. Contohnya apa? Kita lihat Nasoro. Orang menolong identiknya dengan anggota tubuh apa? Ya, gak ada orang menolong pakai kepala kan? Gak ada. Menolong pakai kepala gimana tuh? Menolong identiknya pakai tangan.
nggak mungkin pakai kepala gitu ya. Kemudian contohnya kolab, contohnya apa? Contohnya apa? Syaur, ya. Saya mencontohkan tapi selain daripada bab fa'ala yaf'ulu ya. Syaur tuh gitu ya. Atau selain itu yang menggunakan fi'il qalb, contohnya apa? Kalau karuma itu jelas lazim. Oke, nanti kita cari contohnya. Saya contohkan dulu untuk yang lazim. Yang lazim, kalau tadi kan muta'addi dilakukan oleh satu anggota tubuh, fi'il qalb atau fi'il his, gitu ya. Contohnya kayak ro'a itu, yang his, ro'a itu melihat kan ya. Melihat itu kan harus ada objeknya, ya. Kemudian untuk yang lazim, salah satu tandanya adalah fi'ilnya itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Fi'ilnya melibatkan semua anggota tubuh. Contohnya apa? Ini kias ya. Kias yang mana tidak harus semua fi'il masuk ke dalam kiasnya. Contohnya seperti koma. Koma itu kan dia fi'il lazim kan ya. Orang berdiri itu identiknya menggunakan anggota tubuh apa? Berdiri. Semua dong. Nggak identik dengan kaki saja, semua. Karena berdiri itu melibatkan semua anggota tubuh. Tapi bagaimana dengan kata yaskutu, ya kan? Ya kan? Yaskut itu identiknya dengan apa? Identiknya dengan mulut ya. Maka di sini pengecualian daripada kias. Ini yaskut adalah contoh pengecualian. Selebihnya kebanyakan daripada fi'il lazim melibatkan semua anggota tubuh. Sedangkan fi'il muta'addi hanya melibatkan satu anggota tubuh. Atau fi'il qalb atau fi'il his. Itu kias dalam menentukan muta'addi atau lazim. Kalau kawan-kawan di suatu fi'il kau bingung ini lazim atau muta'addi, pakai kiasnya. Tapi kalau kawan-kawan sudah menemukan oh dia ternyata lazim atau muta'addi lewat kamus, ya udah ikut kamus. Tapi kalau nggak menemukan, ikuti kias. Kias itu bisa jadi standar terakhir ketika kawan-kawan tidak tahu sebenarnya lazim atau muta'addi. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam mawadi daripada bab pertama. Kawan-kawan udah pernah belajar tentang bina-bina fi'il kan? Fi'il sahih, mudha'af dan seterusnya. Udah belum? Udah pernah. Ada yang belum? Angkat tangan. Satu. Berapa? Angkat tangan. Oke. Saya jelaskan secara singkat, tapi nanti akan ada pembahasan sendiri. Ya. Saya jelaskan secara singkat, tapi nanti akan ada pembahasan sendiri. Untuk yang ajwaf wawi, ajwaf itu kan maknanya jauh. Jauh itu apa? Ada di tengah kan ya? Lambung itu kan ada di tengah anggota tubuh. Maka maksudnya adalah ain fi'il. Huruf yang ada di tengah, maksudnya adalah jauh, yang paling tengah. Wawi ini berarti huruf yang paling tengah itu adalah huruf wawu. Contohnya kayak koma. Koma asalnya adalah koma. Fi'il seperti koma ya kumu, dia masuk ke dalam bab fa'ala yaf'ulu. Karena di sini ada munasabah, ya enggak? Munasabah karena ain fi'ilnya kan wawu. Sedangkan wawu itu kan dia huruf ilat yang mana harus disesuaikan, huruf ilat cocoknya disukunkan. Maka kalau dia disukunkan, harokat huruf sebelumnya harus mengikuti dia atau menyesuaikan dengan wawu, yaitu berupa dhamma. Kemudian yang kedua adalah nakis ya. Nakis. Kenapa dikatakan nakis? Karena wawu ini berada di
karena hurufnya berada di akhir. Dan nanti akan ada kalanya huruf wawu ini akan dibuang di dalam fi'il mudhari ketika kemasukan amil jawazim. Sehingga ketika dia dibuang maka fi'ilnya akan menjadi nakis atau kurang satu huruf ketika kemasukan amil jawazim. Lam yarmi, lam yarmi, ya-nya hilang kan? Lam yarmi, lam yagzu, wawunya hilang. Maka di sini dikatakan fi'il nakis. Melihat ketika kemasukan amil jawazim dia kurang satu huruf. Ya, wawi jelas karena yang dibuang ini atau huruf terakhirnya ini adalah huruf wawu. Ya. Maka ketika kita mengetahui ada huruf wawu di akhir, huruf sebelumnya harus menyesuaikan harokat dengan wawu, yaitu dom. Ya, kemudian untuk yang mudha'af al-muta'addi, kiasnya adalah masuk ke dalam fa'ala yaf'ulu. Ini bertentangan dengan mudha'af yang lazim. Ya, ini digarisbawahi. Kalau mudha'af muta'addi masuknya fa'ala yaf'ulu, kalau mudha'af yang lazim masuknya fa'ala yaf'ilu. Perbedaannya di sini. Ya, paham ya? Ya. Jadi kalau fa'ala yang dulu mudha'af itu selalu muta'addi terus gitu. Fa'ala ya. Di fa'ala yang pertamanya berarti kalau ada mudha'af berarti dia muta'addi. Muta'addi terus, kiasnya seperti itu. Kalau nanti ada satu dua fi'il yang nggak sesuai kias, yaitu mustasna ya. Ya. Karena kaidah pasti punya pengecualian. Kemudian yang terakhir adalah iradatu bina'il mubalaghah. Bina mubalaghah itu apa sih? Bina mubalaghah itu asalnya kan dia bukan alama ya'lamu, ya kan? Asalnya adalah alima ya'lamu. Tapi bisa dirubah ke alama ya'lumu. Kalau kita menginginkan ada makna mubalaghah di sana. Mubalaghah itu apa sih? Mubalaghah itu makna penekanan. Makna penekanan atau makna melebih-lebihkan, ya. Makna penekanan atau makna melebih-lebihkan. Misal, contohnya gini, saya ngomong gini. Oke. Allamani Zaidun an-nahwa. Zaid mengajarkan saya daras nahwu. Fa ana a'lumuhu. Maka setelah saya diajari Zaid ini, saya benar-benar paham banget tentang ilmu nahwu. Saya benar-benar paham banget ya. Berarti di sini yang tadinya maknanya hanya sekedar mengetahui ya. Jadi tahu banget. Ini maksud daripada bina mubalaghah ya. Boleh itu menggunakan fa'ala yaf'ulu. Ya. Bukan bina mubalaghah itu dari biasa apa dari menentukan bina mubalaghahnya. Maksudnya fiil-fiil yang bisa dijadikan sebagai bina mubalaghah gitu ya. Ya. Yang bisa dijadikan sebagai fiil bina mubalaghah itu adalah yang pertama fiil yang pendapat yang paling rajih. Sama. Jadi tidak semua fiil bisa dirubah menjadi wazan fa'ala yaf'ulu ya, untuk menginginkan makna mubalaghah. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh kok kapan aja kita butuh dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu ya. Seperti halnya apa?
Misal kayak tadi kan saya katakan sama ini ya, yang roji kan ya. Iya. Kemudian kiasnya, untuk kias kapan fi'il boleh dirubah ke fa'ala yaf'ulu, menginginkan makna mubalaghah, kiasnya adalah untuk fi'il yang muta'addi. Fi'il yang muta'addi. Sedangkan lazim secara kias tidak bisa dirubah ke bina atau iradatu bina'il mubalaghah. Kayak alima. Alima asalnya adalah alima ya'lamu, muta'addi atau lazim? Tadi. Muta'addi, ya kan? Muta'addi. Maka dia boleh. Tapi sedangkan lazim, ya, lazim itu tidak bisa dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu. Itu yang kalau kita mengikuti kias. Karena tadi khilaf ya, sekali lagi. Ada yang mengatakan samai, fi'il yang boleh dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu itu samai. Ada yang mengatakan mengikuti kias. Kiasnya apa? Kiasnya hanya fi'il yang muta'addi saja yang bisa dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu. Ada lagi yang mau ditanyakan bab 1? Ya. Tadi kan contohnya kan alima ya lampu. Ya. Itu kan bukan di bab awal. Maksudnya wazannya udah bab awal. Ya, Kalau misalnya diambil dari bab awal, bab awal asal muta'addi bisa. Contohnya kayak nasoro. Nasoro yang suruh. wazannya gitu juga. Tapi kita muta'addinya bukan muta'addi yang satu ya. Muta'addinya gini. Fi'il muta'addi yang boleh dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu, itu fi'il muta'addi yang bisa dimuta'addikan ke maf'ul lagi. Contohnya kayak alima. Alima ini kan dia muta'addi kepada satu maf'ul, ya kan? Satu maf'ul, ya kan? Ketika dirubah menjadi alama, maka menjadi muta'addi dua maf'ul, ya kan? Dua maf'ul kan? Jadi muta'addi dua maf'ul. Lah, fi'il yang bisa dirubah ke fa'ala yaf'ulu itu fi'il yang bisa seperti ini. Fi'il yang bisa dirubah dari tadi dia punya satu maf'ul saja, kemudian dia bisa ditakdiahkan lagi menjadi dua maf'ul. Ini yang bisa dirubah ke wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya, kita cari wazan fa'ala yaf'ulu yang bisa ditakdiahkan menjadi dua maf'ul. Contohnya apa? Di amsilah ada kan yang bisa muta'addi dua maf'ul. Madda boleh. Madda itu mananya apa? Mananya apa? Muta'addi loh. Berarti nggak cuma panjang. Muta'addi itu lazim madda itu. Mengulurkan kan ya? Mengulurkan. Nggak cuma panjang. Kalau panjang itu berarti udah jadi. Berarti lazim, ya kan? Tapi kalau madda itu kita sedang memanjangkan atau mengulurkan tangan. Makanya kita kalau sholawatan itu kan madad ya. Madad itu kan maksudnya adalah sedang meminta ya, atau meminta sesuatu kepada Allah, syafaat juga. Nah, boleh nggak kita rubah menjadi amadda yuwiddu? Boleh nggak? Boleh. Mananya jadi apa? Membuat orang mengulurkan. Membuat orang mengulurkan tangan, gitu kan ya?
atau ya secara kasarnya gitu ya, kita tangannya ditarik lagi biar mulur gitu ya. Itu secara kasarnya kan, tapi maksudnya bukan gitu. Maksudnya adalah mengajak orang biar mengangkat tangannya gitu ya, atau meminta atau berdoa gitu kan ya. Amat dak min. Nah sekarang kita coba rubah. Ahmad Dhani Ahmad Dhani ya enggak? Ahmad Dhani ya kan? Ahmad Dhani Zaidun Al-Yada. Zaid mengajak saya untuk mengangkat tangan. Fa'ana amuddu, maka saya benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh atau memanjangkan banget atau meminta pertolongan banget gitu ya. Memanjangkan banget tangan saya gitu ya. Atau apa ya maknanya ya? Ya saya bersimpuh banget lah di depan Allah. Oke, mafhum? Ya, ini termasuk parti, wazan parti kan? Maksudnya nggak asli. Oh ini wazannya, iya wazan far'i, boleh. Ini wazan far'i. Contoh wazan far'i. Gimana cara menentukan wazan far'i? Kalau wazannya ini muncul karena terilhami atau karena adanya fi'il lain, maka di sini dikatakan wazan far'i. Misal, kayak ini tadi kan a'lumu gitu ya. A'lumu ini kan muncul setelah awalnya di wadoknya adalah menggunakan wazan alima ya lamu. Kemudian setelah itu baru muncul yang menggunakan wazan alama ya lumu. Fiil-fiil yang muncul atau terilhami karena fiil lain, terinspirasi dari fiil lain atau bersumber daripada fiil lain, maka dinamakan sebagai wazan far'i. Begitupun fiil-fiil dinama majhul semuanya wazan far'i. Cuma sekali lagi bedanya wazan far'i di fiil itu memberikan makna yang berbeda. Kalau wazan far'i di isim maknanya sama saja. Itu dong perbedaan antara wazan far'i di isim dan wazan far'i di fiil. Ya? Hah? Ulangi lagi. Sekali lagi, yang mana? Ya, barusan panjang banget dari awal. Bagaimana wazan far'i? Ya wazan far'i. Oke. Wazan far'i itu wazan yang muncul karena terilhami daripada fiil lain. Terilhami itu apa sih? Terilhami itu terinspirasi. Artinya sumbernya itu adalah fiil lain. Contohnya seperti tadi, contohnya saya mencontohkan apa? Kayak tadi aluma kayak ya'lumu ya kan? Ya'lumu ini kan muncul setelah ya'lamu. Awalnya ya'lamu, tapi kita membutuhkan makna baru yaitu iradatu bina ilmu balaghah. Maka kita rubah menjadi ya'lumu. Nah, ya'lumu ini muncul terilhami atau sumbernya adalah ya'lamu. Maka setiap fiil yang terilhami oleh fiil lain dia menjadi wazan far'i. Perbedaannya dengan wazan far'i di isim apa? Kalau wazan far'i di isim antara wazan asli dan far'i tidak ada perbedaan makna atau perubahan dari asal ke far'inya, nggak ada atau tidak mendatangkan suatu makna. Tapi kalau perubahan dari wazan asli fi'il ke wazan far'i fi'il itu mendatangkan makna baru atau punya makna yang berbeda. Bisa dipahami ya? Oke, dicerna dulu.
jelaskan lagi ya, biar nggak bingung. Di dalam bina iradati bina ilmu balaghah, yang rojih adalah fiil-fiil yang bisa dirubah ke wazan alama ya'lumu samai. Artinya kita mengikuti orang Arab. Orang Arab merubah fiil apa saja sih yang bisa dirubah ke wazan alama ya'lumu. Itu yang rojih. Tapi sebagian lagi mengatakan ada kok kiasnya. Kiasnya apa? Fiil yang boleh dirubah ke wazan bina mubalaghah itu adalah fiil muta'addi yang bisa ditakdiahkan kepada maf'ul kedua. Fi'il muta'addi yang bisa ditakdiahkan kepada maf'ul kedua. Artinya awalnya dia punya satu maf'ul, kemudian dia bisa ditakdiahkan yang tadinya punya satu maf'ul menjadi punya dua maf'ul. Itu secara kias. Kayak amada dan alama. Ketika alima sudah muta'addi, tapi ketika dirubah jadi alama, muta'addinya menjadi dua maf'ul. Madda awalnya muta'addi, ya kan? Ketika dirubah amadda menjadi muta'addi dua maf'ul, artinya mengajak orang untuk mengangkat tangan atau bersimpuh di hadapan Allah. Tapi madda itu nggak cuma maknanya berdoa ya, boleh juga maknanya adalah bersedekah, boleh menolong orang juga boleh. Ya intinya yang maknanya itu melibatkan kebaikan tangan, kebaikan. Mubalaghahnya di ziyadah hamzah. Hah? Mubalaghahnya di apa? Kalau madah. Kan kalau misalnya alimai alamu itu jadi alamai alimu. Kalau madah Ya muddu, ya kan? Alima ya lamu. Madda ya muddu. Madda ya muddu. Oh iya, madda ya muddu. Iya, berarti harusnya kita kiasnya itu yang apa? Berarti yang antum tanyain, boleh nggak fiil-fiil asalnya itu dari bab pertama, gitu ya? Gitu ya? Boleh nggak fiil-fiilnya itu berasal dari bab pertama? Bagus pertanyaannya. Maksud pertanyaannya adalah, boleh nggak fiil asal yang dirubah ke alama ya'lumu adalah fiil-fiil yang memang berasal daripada fa'ala ya? Ya, nanti saya cari. Tahu jawabannya. Ya. Yang kamu itu kan tadi tanya itu terus bahwa tadi dari alimah ini Ya. dua maksud yang bisa Ya. kita gimana sih? Maksud keduanya Maf'ul kedua. gimana? Maf'ul kedua, maf'ul pertamanya adalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kan. Awalnya gimana? Kalau di sini kan kita hanya mengatakan alim tuh an satu saja kan? Jika dirubah alama maka menjadi alamani asnafwa. Ya itu nanti buat PR saya. Gimana kalau asal fiil yang dirubah ke bina mubalaghah itu adalah dari bab pertama? Oke, nanti saya cari. Bagus pertanyaannya. Soalnya kalau nanti hasilnya adalah tidak boleh dari bab pertama, berarti amadda nggak boleh, ya kan? Tapi kalau ternyata nanti boleh, berarti harus ada yang membedakan dong. Artinya membedakan mana yang wazan asli, mana yang wazan Sarai. ya nanti saya cari. Bagus. Ya dok, tanya yang bikin saya ini juga, bikin saya nyari. Oke, yang amadda di situ ditulis masih dicari. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Saya santai kok, ini nggak berat. Ya kan? Ya.
ya, lam jadi ada. Nanti akan kita bahas di pembahasan faidah ta'diyah. Di situ ada ta'diyah jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Gimana cara memuta'adikan nanti di sana kita bahas. Ada lagi yang mau tanya? Suara kipasnya senyap sekali. Oke, next ya, lanjut ya. Lanjut, nggak ada yang ditanya nih. Nggak ada. Kita lanjut. Kemudian masuk bab kedua. Bab kedua, alamatnya jelas ya. Futihat ainu madihi wa kusirat ainu mudhari'i. Contohnya kalau untuk ta'diyah, ghaliban ini memang yang paling sering ya. Seringnya memang untuk ta'diyah. Contohnya doroba, ya, ibu. Kemudian yang lazim seperti jalasa, ya jelisu, ya kan? Karena menurut orang Arab jalasa ya jelisu itu nggak ada objek, ya, nggak ada objek. Adapun objeknya nanti membutuhkan adanya huruf jar ala. Jalastu alal kursi. Ya, muta'addi, tapi dia lazim asalnya. Semua fiil yang muta'addi di harfi jar itu dia lazim. Seperti jalasa, dia kan muta'addinya dengan huruf jar, kan ya? Jalastu alal kursi. Maka dia asalnya bukan muta'addi, tapi dia asalnya tetap lazim. Baru muta'addi ketika ada huruf jar. Kemudian istirak yang dalam satu fiil bisa bermakna muta'addi dan bisa bermakna lazim, atau yang harus ada maf'ulun bih atau boleh ada maf'ulun bih. Contohnya seperti roja'a yarji'u. Terkadang maknanya pulang, terkadang maknanya memulangkan. Contohnya dalam ayat kalau yang lazim jelas ya, sering banget kita pakai ya. Yang lazim roja'a Khalidun, ini kan ya minal madrasah, ya kan? Khalid, nggak ada objek kan? Nggak ada. Contoh yang muta'addi, kalau di ayat Quran itu apa? Fa'ir roja'akallahu ila ta'ifatin. Mana Bamia? Itu nggak? Bamia mana? Bamia yang di mana? Itu nggak? Ya. Fa'ir, itu ayat Quran kan ya? Fa'ir roja'akallahu ila ta'ifatin. Habis itu apa? Hal? Ya, saya agak-agak lupa ya. Ta'ifatin minkum ya? Itulah ya, nanti cari di Quran. Cuma maknanya di sini adalah roja Allah, mengembalikan. Kalau nanti Allah mengembalikan kamu kepada ta'ifah kamu, gitu ya, atau kelompok awal kamu, gitu ya, dan seterusnya. Maknanya di sini adalah arja'a. Maknanya adalah atau memulangkan atau mengembalikan. Oke. Ya, maklum ya. Nah, kalau arja'a sendiri boleh dipakai nggak? Boleh, tapi dia muta'addi daripada roja'a yang ini. Arja'a ini bentuk muta'addi daripada roja'a yang lazim. Jadi yang roja'a yang lazim bisa ditakdiahkan ke dalam wazan af'ala. Yang tadinya roja'a lazim menjadi arja'a, maknanya memulangkan. Tapi tanpa ditambahkan arja'a pun sebenarnya sudah bisa memberikan makna muta'addi. Makanya saya katakan fa'ir roja'a di sini bermakna arja'a, yang mana arja'a adalah bentuk muta'addi daripada roja'a yang lazim. Oke. Mungkin ada, cuma yang saya tahu roja'a. Mungkin ada. Tahu istirok sama ini juga. Karena kita sering bermuamalah dengan tulisan Arab, kemudian kita akan menjumpai, kok ini ada maf'ulnya ya? Nah, berarti di situ adalah dia bisa digunakan untuk muta'addi.
Kalau kita baca Quran, kita sambil memahami maknanya, kan kita sedikit demi sedikit tahu ya asal katanya dari mana. Sambil buka kamus Muhit misalnya. Jadi Qurannya itu nggak menggunakan terjemahan, tapi emang kita menggunakan ilmu sorot. Oke, mafhum. Oke, sekarang kita masuk ke mawadi, tempat-tempat daripada bab kedua. Oke ya, ajwaf ya'i. Berarti huruf tengahnya atau ain fiilnya berupa huruf ya. Yang mana ya-nya sudah dirubah ke alif. Tadi wawunya udah dirubah ke ba'a yabi'. Tadi sama alasannya. Karena ya di sini kan sukun. Maka menuntut huruf sebelumnya menyesuaikan harokat dengan ya. Harokat yang sesuai dengan ya apa? Itu kasrah. Sama. Di sini juga sama, menyesuaikan ya, menyesuaikan ya. Kemudian, nah ini untuk pembeda. Wazan fa'ala yaf'ilu membedakan wazan fa'ala yaf'ulu dari sisi kalau muta'addi yang mudha'af maka masuk ke fa'ala yaf'ulu. Kalau yang muta'addi kalau yang lazim mudha'af masuk ke fa'ala yaf'ilu. Seperti farra yafiru. Yafiru maknanya apa? Kabur. Maknanya Kabur. kabur. Kemudian yang terakhir al-mithal al-wawi. Al-mithal al-wawi. Al-mithal al-wawi adalah fiil yang di depannya adalah huruf ilah. Seperti wawu. Maka dia akan masuk ke dalam pembahasan bab 2. Wa'ada ya. Kenapa di situ harus mengikuti fa'ala yaf'ilu? Kenapa? Aslinya kan? Jauh. Aslinya adalah yaum itu. Sebelumnya adalah huruf wawu. Yang mana wawu ini terletak di antara fathah dan di antara kasroh. Gitu ya. Wawu ini terletak di antara fathah dan di antara kasroh. Dan antara fathah dan kasroh ini dikatakan sebagai aduwatayil waw. Aduwatayil waw itu apa? Musuh daripada wawu. Kenapa dikatakan musuh? Karena wawu itu temannya adalah dhammah. Maka ketika dihadapkan dengan huruf sebelumnya fathah dan huruf setelahnya kasroh, ya, maka dia sedang bertemu dengan musuh. Di situ. Maka kalau dia bertemu dengan musuhnya, maka wawu ini dibuang. Wawu ini dibuang. Lah kemudian, lalu apa yang mengharuskan wa'ada atau fi'il mithal yang wawi, fi'il yang diawali oleh huruf wawu, harus mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Karena yang pertama, wawu dan ya, ini saya tadi katakan dasar dulu. Ini dasar kenapa wawu dibuang, gitu ya. Setelah itu saya dari penjelasan ini akan mendukung penjelasan kenapa di sini harus mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, gitu ya. Kenapa mithal wawi harus mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu? Karena seperti ini. Wawu dan ya itu kan sama-sama huruf ilah, ya kan? Wawu dan ya. Di sini ada ailatani. Ada dua huruf ilat. Kemudian, kalau ada dua huruf ilat, ya, dan salah satunya sukun, maka kita berhak untuk membuang salah satunya.
Kita berhak untuk membuang salah satu. Cara satu-satunya untuk membuang huruf wawu yang sukun, ya karena dia yang sukun kan, maka dia lebih berhak untuk dibuang. Gimana caranya biar kita bisa membuang wawunya? Caranya satu-satunya adalah kita mengkasrohkan ain fiilnya. Yaf'ilu. Kalau kita kasrohkan maka akan masuk ke dalam kaidah adu wa tajil waw, yang mana mengharuskan pembuangan adanya wawu di sana. Maka di sini kita dari sini kita menyimpulkan bahwasanya misal wawi harus masuk ke dalam bab yang kedua. Bisa dipahami? Oke, silakan disertai. Berarti setiap insan wawi itu berarti dia pasti dalam wazan fa'ala itu. Ada pengecualian? Habis ini saya jelaskan. Ini dulu, cerna dulu. Karena tadi muter-muter kan? Saya jelasinnya muter kan ya? Makanya dicerna dulu. Jadi dari awal ada kaidah adu wa tayyil waw. Gitu ya. Kemudian setelah itu antum masukkan kaidah adu wa tayyil waw yang mengharuskan nanti wawunya harus dibuang dengan syaratnya adalah mengasrohkan ain fiilnya gitu ya, agar terjadi kaidah adu wa tayyil waw. Sama ilatan. Ya sama waw. Iya sama waw. Dua ilat di situ, dua huruf ilat maksudnya ya. Oh, Harfani illatan. Ada dua huruf ilat. Ya dan waw. Ya yang pertama. Ya wa itu. Ya wa itu. Ya huruf mudhara'atnya. Pasti antum akan tanya, lah kalau nggak yang mudhara'ah gimana? Ta atau hamzah gimana? Gitu kan? Ya habis ini saya jelasin. iya. Ini dulu dicerna. Soalnya saya nanti jelasin kemungkinan lain kalau antum belum cerna ini, Bingung ya. ya kan? Bingung kan? Dicerna dulu ya. Ya. Kenapa? Siapa tadi? Ya. Kenapa setiap bina nggak bisa masuk ke dalam setiap bab? Semua bina. Kenapa setiap? Kan itu awalnya di bab awal nggak ada itu seperti kayak gitu, kenapa nggak semua bisa masuk? Oh, kenapa nggak semua bina dimasukin? Sehingga semua bina bisa masuk ke setiap bab. Kayak lafif gitu ya, mafruk, makrun. Karena selebihnya akan saya jelaskan ketika masuk ke dalam masing-masing binanya. Jadi yang saya pilih sekarang itu yang sekiranya mudah dulu, mudah dicerna dulu itulah. Nanti untuk yang bina-bina secara keseluruhan akan saya jelaskan ketika masuk ke dalam masing-masing bina.
sekaligus saya membahas tentang tasrif lughawinya. Gimana bina misal ketika di tasrif lughawi. Aba, abau, atau aba-aba, atau kemudian dan seterusnya, abad, abata dan seterusnya. Karena itu masing-masing berbeda ya secara lughawi. Tapi selain ada beberapa bina yang memang bisa masuk ke semuanya. Artinya bisa masuk ke semuanya atau bisa masuk ke beberapa. Dan nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke bina. Saya lanjutkan, ya. Oke, saya lanjutkan. Tapi dalam misal wawi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Kapan? Kalau idza kana lamuhu halkian, ya, fa tuftah. Contohnya apa? Waqa'a. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a Waqa'a yaqa'u. Oke ya. Di sini kita menjumpai ain atau elam fiilnya adalah huruf halki. Waqa'a. Begitupun nanti waqa'a, gitu ya. Ya do'u, ya kan? Ya do'u. Nah, maka di sini akan menjadi pertanyaan, ya kan? Lalu wawunya ngapain dibuang? Sedangkan adu wa tahil waw sudah tidak berlaku lagi. Itu enggak? Ya enggak? Adu wa tahil waw sudah tidak berlaku lagi. Maka urutannya seperti ini. Tulis di mana ya? Yes. Anggap aja rapi ya. Maksudnya nanti dirapiin sendiri gitu. Ya. Awalnya gini. Ya kok asalnya adalah, kita dari asalnya dulu ya. Asalnya adalah yauki'u. Asalnya adalah yauki'u. Kemudian dari yauki'u, maka kalau kita mengetahui asalnya adalah yauki'u, berarti di situ masih ada dua ta'il waw, ya enggak? Ya. Maka setelah yauki'u menjadi ya'i'u. Baru setelah ini ain fi'ilnya difathahkan. Kenapa? Dirubah menjadi yaqa'u. Yaqa'a. Istiqol. Oh iya. Istiqol. Huruf alki itu huruf yang memiliki sifat berat. Karena huruf halki itu sumbernya ada di di apa namanya? Tenggorokan kan ya? Tenggorokan. Ya, walaupun dari segi hurufnya nanti ada yang paling dalam, ada yang nggak terlalu ke tenggorokan. Maksudnya ada di tenggorokan luar gitu ya. Seperti halnya hamzah dan ha itu kan berada di hampir ke ini ya, dalam banget ya tenggorokannya. Kemudian di pertengahan tenggorokan ada ha dan ain kan ya. Kemudian tenggorokan yang paling luar adalah rin dan kha, ya kan? Rin dan kha. Ya. Maka karena dia diambil dari tenggorokan, dia dikatakan sebagai huruf yang berat. Karena pengucapannya harus bahasa Jawanya itu ngedeg.
Ain harusnya. Ain. Beda sama fa. Fa kan enak kan? Fa. Pelan. Kalau ain harus menekan gitu ya, harus menekan. Ngeden itu apa ya? Orang Jawa. Ngeden itu bahasa Inggris. Menekan. Ngeden itu apa? Menekan. Menekan masih umum. Usaha. Ngeden itu ain. Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu bahasa Indonesia yang ini yang pas. Ya kan bahasa tulisannya. Oh, ada. Itu dijentak. Yang harus kasih. Apa nih surprise? Sananya nih. Ini udah masuk, bisa dicerna. Bisa. Ada lagi satu pengecualian. Oke ya, lanjut lagi ya. Satu pengecualian lagi. Begitupun terjadi di bagian ini. Roma yang tidak mana ainuhu hal ya fa tuftah. Kalau ainnya, ain fiilnya itu berupa huruf halki, maka difathahkan ain fiilnya. Contohnya apa? Contohnya seperti sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Sekali lagi kalau antum bertanya kenapa di situ difathahkan? Karena ain itu bagian daripada huruf halki, dan huruf halki itu huruf yang berat, maka dia difathahkan. Sa'a yas'a. Oke. Seperti halnya yang sya'u, ya kan? Yang sya'u kan dia ada hamzah di akhir kan? Ya kan? Ada hamzah di akhir. Maka menuntut ain fiilnya juga nanti difathahkan. Kalau misalnya wako yaki berarti ikutnya ke misal wawi. Kan tengahnya juga Wako. halki. Wako Yaki. yaki. Tengahnya juga halki. Dia berarti lafif. Lafif yang maf'ul. Iya. Ya, maaf. Oh iya. Oke, udah bisa dipahami. Oh, halo. Stay tuned tuh. Pada hidup nggak sih? Hidup kan? Hidup kan ya? Rupanya nanti sorogan kalau nggak tahu awas. Ya. Aduan tail waw tadi, waw sama kasroh. Aduan tayil waw, maksudnya adalah wawu itu kan huruf ilat, ya kan? Dan dia temannya adalah doma. Sedangkan dia berada di antara dua harokat yang menjadi musuh dia. Yang menjadi musuh dia, yaitu fathah dan kasroh. Maka mengharuskan dia harus dihapus. Oke, paham?
Saya lambat banget nih. Udah saya sengaja lambat biar bisa dicerna. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya. Kalau tadi kan kita melihat dari sisi lam fiilnya nggak di sini? Ya. Di sini. Ya. Yau itu kita mengeluarkan contoh seperti waqa'a, yang mana di situ itibarnya melihat lam fiilnya huruf halki, maka berpengaruh terhadap harokat ain fiil. Nah kalau sini jelas, karena di sini adalah huruf halkinya di ain fiil, maka bisa merubah dirinya sendiri, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau ada huruf halki di fa fiil tidak mempengaruhi ain fiil? Kenapa? Ada yang menebak kan? Di sini kan huruf halkinya di lam fiil kan ya kan? Berpengaruh terhadap harokat daripada ain fiil, ya kan? Yang mana ain fiil ada di depannya. Terus di sini dia ain fiil ketika berupa huruf halki jelas dong bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa ketika huruf halki ada di fa fiil lalu tidak mempengaruhi ain fiil? Contohnya seperti apa? Amala ya mulu atau ya malu? Yang silam masuknya mana? Amala itu masuknya apa? Yang silam amala yang mulu di sini, ya kan? Amala yang mulu, ya kan? Amala huruf fa fiilnya itu kan berupa hamzah, ya kan? Fa fiilnya berupa hamzah, dan hamzah ini kan huruf halki. Nyatanya mimnya ternyata tetap dhamma, tidak berubah menjadi fathah. Pertanyaannya, kenapa kalau fa fiilnya berupa huruf halki tidak mempengaruhi ain fiilnya? Kenapa? Karena faknya itu pasti sukun. Pastinya. Karena fa fiil itu pasti sukun kan ya? Nah, sedangkan huruf yang disukun itu lemah, dhaif. Maka bagaimana mungkin huruf yang dhaif mempengaruhi huruf yang kuat yang akan diberi harokat? Maka di situ fa kalau berupa huruf halki tidak berpengaruh terhadap harokat ain fiil. Bisa dipahami? Bisa? Oke, saya jabarin. Kita jabarin ya. Kemana nih? Ya. Oke. Kalau lamuhu halkian, ya. Contohnya kayak ya gitu ya. Maka huruf halkinya ini berpengaruh terhadap harokat qaf atau ain fiilnya, yang mana dia harus diberi fathah. Kalau ainuhu halkian jelas bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Seperti contoh apa? Contohnya yes, ini kan ya. Nah, berarti di sini ain fiil bisa mempengaruhi dirinya sendiri, gitu ya. Bisa mempengaruhi harokat dirinya sendiri. Ya, bisa mempengaruhi harokat dirinya sendiri. Kalau ini jelas. Sekarang kalau fa'uhu halkian seperti ya mulu, ya. Kenapa di sini hamzah tidak mempengaruhi harokat daripada mim? Ya kan? Karena sekali lagi li'annahu sakinun, gitu ya. Karena dia sukun. Wa huwa dhaifun. Wa dhaifu la yu'assiru qawi. Ya. Gini ya. Ya, bisa dipahami. Oke, tenang. Satu bab lagi.
Nulis ya. Nanti nunduknya beda lagi kan? Semenit ya. Udah, kita masuk ke bab 3. Bab 3 singkat insya Allah. Oke. Berikutnya kita masuk ke bab 3 yang alamatnya adalah futihat ainahuma. Ain fi'il madi dan mudhari'nya semuanya difathahkan. Contohnya kayak fa'ala ya. Kaidahnya apa? Ada kalanya lita'addi, ada kalanya liluzum. Jadi para ulama yang rajih tidak mengunggulkan mana yang sering. Jadi seimbang gitu. Antara yang muta'addi dan lazim itu seimbang. Contohnya kayak fathah. Kalau yang muta'addi, jadi fathah itu alba. Kemudian yang lazim seperti nasya'a yang sya'u. Nasya'a ya udah, berarti misalnya nasya'a syajar, ya udah cukup. Nggak perlu ada maf'ulun bihi. Nah, yang terakhir adalah syarat daripada bab ketiga. Oke. Sekarang kita takrifkan terlebih dahulu apa itu makna syarat. Syarat itu apa? Apa? Syarat mananya? Anak syariah mana? Ahmad. Siapa yang menjawab? Masa? Syarat loh, syarat bukan sabda. Kembali balik lagi. Bukan sabda. Ma yalzamu min adamihi al-adam wala atau gini, kalau kita bahas Indonesia kan itu gini, syarat itu sesuatu yang kalau sudah ada terserah mau melaksanakan tujuannya atau tidak. Tapi kalau nggak ada syaratnya, pasti dia tidak boleh melaksanakan. Ya. Karena di sini mayal zamu min adami, kalau nggak ada syaratnya, maka pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Ya kan? Kalau nggak ada syaratnya atau adam syaratnya itu nggak ada, maka tujuannya juga nggak ada. Contohnya kayak syarat sholat. Syarat sholat itu apa? Wudu. Kalau nggak ada wudu, boleh sholat nggak? Nggak boleh. Menurut mazhab kita. Kalau Hanafi beda lagi. Oke, kemudian wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala adam. Tapi kalau dia ada min wujudihi, boleh ada dan boleh nggak ada, terserah. Jadi kalau udah wudu terserah, mau sholat atau enggak terserah. Itu namanya syarat. Sekarang ketika dikatakan syarat dari bab 3, berarti maksudnya apa? Ini tarif daripada fikih, tapi maknanya dalam hal ini sama. Cuma lidatihi nanti itu perihal fikih. Maknanya di sini apa berarti? Berarti di sini syaratnya kan dikatakan an yakuna halqiyan aini wal mim awil mim. Ain fiilnya atau lam fiilnya itu harus berupa huruf halqi. Kalau nggak berupa huruf halqi gimana? Kalau nggak berupa huruf halqi gimana? Kalau nggak ada sholat gimana? Berarti kalau nggak ada huruf halqi di ain atau lamnya gimana?
Hah? Bukan nggak ada bab salik, tapi nggak masuk bab salik. Nggak ada bab salik. Oke ya, bisa dipahami ya. Berarti kalau ain atau lamnya itu bukan huruf halki, pasti tidak masuk ke dalam bab 3. Tapi kalau ada ain, ada halkinya di huruf lam atau huruf ain, bisa masuk, kemungkinan besarnya bisa masuk ke bab 3. Tapi boleh tidak masuk ke bab 3. Contoh yang tidak masuk ke bab 3 apa? Contoh yang tidak masuk. Misalnya la yadkhulu fihi. Contohnya apa? Yang sering antum pakai. Yadkhulu, ya enggak? Ya enggak? Dakhala yadkhulu. Kha itu kan huruf halqiyah. Ternyata dia tidak mengikuti bab 3, malah mengikuti bab 1. Maka di sini contoh syarat, di sini penggunaan syarat oleh para ulama syaraf tepat nggak? Tepat. Andai saja yang menyusun kaidah bukan orang ahli, pasti bisa saja mengatakan apa? Alamat atau mengatakan sabab. Ya, beda lagi nanti kalau sabab dan seterusnya. Nah, maka di sini berarti maksud daripada syarat. Kalau nggak ada syarat, nggak mungkin masuk bab 3. Tapi kalau ada syarat, bisa jadi masuk bab 3. Kemungkinan besar masuk bab 3. Bisa jadi masuk bab lain juga. Yuk, kitabnya dibuka. Yang baca siapa? Muslim lagi. Kita Fira mana? Kita Fira kan? Baca kan? Mana? Ya, baca. Yang keras ya suaranya. Dengeran nggak? Hah? Enggak katanya. Ini mereka atau mereka? Paslon? Paslon? Ya, terus? Faslun al-mujarrodi wal mazidi atau faslun al-mujarrodu wal mazidi? Faslun. Boleh jadi badal nggak? Faslun al-mujarrodu wal mazidi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Badal harus sesuai ma'rifat nakirohnya nggak? Harus sesuai nggak? Harus sesuai. Contohnya kayak ja'a al-ustadu Zaidun, ya kan? Ustadz sama Zaid harus sesuai nggak ma'rifat nakirohnya? Harus sesuai. Berarti di sini bisa nggak faslun al-mujarradu wal mazid? Boleh nggak? Boleh dong. Badal itu nggak harus sesuai. Faslun al-mujarradu wal mazid. Boleh juga faslun mujarradi wal mazid. Boleh keduanya. وبدأ الناظم بالثلاثي
المجرد فقال فعل ثلاثي إذا يجرد fi'lun sulasi. فعل ثلاثي إذا يجرد أبواب كما سبق أي أن الفعل الثلاثي المجرد باعتبار الماضي مع المضارع له 6 أبواب كما سيذكرها. العين تحت مال الفصل أو ثم فتح لها بالظهر أو أن عين الفعل تكون مفتوحة في الماضي وهي مع المضارع على 3 أبواب. الأول بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع فعل يفعل. مثال ذلك ضربا يضرب جلس يجلس وعدا يعد باع يبيع رمى يرمي وقى يقي فر يفر أتى يأتي. الثاني بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع فعل يفعل. مثال ذلك نصر ينصر قال يقول مر يمر وزا يجوز. الثالث بفتح العين في الماضي وفتحها في المضارع فعل يفعل. مثال ذلك فتح يفتح ذهب يذهب وضع يضع وهل يوهل سأل يسأل قرأ يقرأ. Oke, udah cukup. Ya, udah. Boleh nggak saya bacanya al-awwali? Boleh nggak? Di bagian fal-ain min tuftah bawahnya kan ada al-awwal, ya kan? Boleh nggak saya baca kasroh al-awwali? Kalau baca kasroh jadi apa mau kayaknya? Jadi badal. Mubdal minhunya mana? Mubdal minhunya? Salah satu abwabin. Ya. Kalau al-awalu berarti jadi apa? Jadi mubtada dong, ya kan? Mubtada yang baru. Maukinya ada yang mau ditanyakan nggak? Mana yang masih bingung? Mana? Ada yang masih bingung nggak? Auzan itu jamak dari apa? Waznun. Kalau mawazin jamak dari apa? Mizan. Kalau jamak daripada mauzun apa? Jamaknya mauzun apa? Mawazin. Mawazin. Apa? Mawazin atau mauzunat? Mauzunat. Ya, mestinya. Oke. Kemudian makanat jami'u hurufihi. Kenapa di situ pakai kanat? Padahal failnya jami'. Mudzakkar kan failnya kan? Yang mujarrad, al-awwal mujarrad. Makanat jami'u. Jami' itu kan mudzakkar. Kenapa dibaca di situ kanat? Tadi ada yang udah tanya. Siapa yang udah tanya? Hilang apa ya? Ya. Ya, oh bukan. Siapa? Akila ya? Ya. Kenapa? Mana? Akila mana? Ya, gimana tadi jawabannya? Karena mengandung makna muannas majazi, ya. Karena di dalam kata-kata jami itu mengandung makna jamak, wa kullu jam'in muannas. Maka boleh diikutkan kepada kaidah wa kullu jam'in muannas. Maka menjadi ya. Asliyatan jadi khobarnya ya. Kemudian, oke. Yang pertama beliau mengatakan fi'lun sulasiyun, ya. Fi'lun adalah alam. Asalnya dia diambil daripada masdar fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi masdar aslinya adalah fa'lan. Kemudian para ulama shorof ingin mengambil salah satu bentuk istilah dalam nahwu untuk dijadikan sebagai wazan. Maknanya ulama nahwu ingin mengambil
salah satu bentuk kalimat dari masdar fa'lun agar menjadi alam. Alam itu apa? Alam itu nama bagi suatu kalimat menurut ulama nahwu. Maka ketika dijadikan alam harus ada harokat pembeda. Yang tadinya fa'lan menjadi fi'lun. Yang tadinya fa'lun menjadi fi'lun. Oke. Maka di sini pembeda harokat fi'lun daripada asalnya adalah fa'lun. Ini adalah untuk membedakan mana yang alam, ya kan, yang menjadi alam, dan mana yang sebenarnya asli secara lugah bermakna perbuatan atau masdar daripada fa'ala yaf'ulu. Oke. Fi'lun sulasiyun. Sulasiyun ini berasal daripada salasun. Kemudian didatangkan adanya ya nisbah, maka menjadi salasiyun. Kemudian orang Arab seringkali kalau ada dinisbahkan kepada suatu kalimat menggunakan ya nisbah, maka biasanya di awal kalimat akan diganti menjadi dhamma. Yang tadinya salasiyun menjadi sulasiyun. Berarti sulasi ini menjadi naat daripada fi'lun. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu, gitu ya. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu. Idza ini huruf atau isim? Huruf atau isim? Idza ini dorof. Kalau dorof itu isim atau huruf? Isim ya. Dia isim mabni. Memberikan faidah apa? Memberikan faidah syarat. Yang kedua, memberikan faidah istiqbal. Memberikan faidah syarat, memberikan faidah istiqbal. Syarat karena dia maknanya kalau. Istiqbal karena nanti sekalipun fi'il yang jatuh setelahnya itu madi, maka zamannya akan dirubah menjadi mudhari. Misal, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya kalau nanti datang kemenangan Allah, ya kan? Atau ya kemenangan Allah, ya. Berarti jaanya di situ madi, tapi makna zamannya sudah berpindah menjadi mudhari atau mustaqbal. Nah, kalau di sini menggunakan apa? Mudhari, jelas ya berarti ya. Nggak perlu ada perubahan zaman. Idza yujarradu fi'il sulasi menjadi mubtada, kemudian jumlah syarat dan jawab menjadi khobar. Jumlah syarat dan jawab menjadi khobar. Idza sampai satu serodu itu menjadi khobar. Idza sampai satu serodu itu menjadi khobar. Kemudian di dalam syarat dan jawab, idza yujarradu, kalau kosong, apa yang kosong? Ya, fi'il sulasi. Kosong dari mana? Yujarradu minaz zawaid. Berarti di sini ada takdiran minaz zawaid. Yujarradu minaz zawaid. Kemudian idza ini kan syarat. Maka jawabnya harus berupa fi'il, ya kan? Kalau jawab syaratnya tidak berupa fi'il, artinya bisa berupa jumlah ismiyah misalnya, atau berupa fi'il amr, gitu ya. Atau berupa apa lagi? Ya pokoknya kalau bukan berupa jumlah fi'liyah yang mudhari, maka harus dihubungkan dengan adanya fa robitatun lil jawab. Harus ada fa robitatun lil jawab atau fa jawab biasanya singkatnya gitu. Maka di sini harusnya ada idza yujarradu fa abwabu. Harusnya ada fa. Tapi dibuang kenapa? Lil wazni. Lil wazni di sini bukan wazan sorfi ya, tapi lil wazni arudi. Ya, nanti dari itu share ada istilah sendiri. Nanti ada sendiri. Nah, ini karena lil wazni dibuang karena lil fa robitatun lil jawab. Fa robitatun lil jawab. Hudifat lil wazni al arudi. Oke. Dan di dalam jawabnya ada mubtada. Mubtadanya mana? Mubtadanya abwabu. Ai abwabu fi'lun sulasiyun mujarrad. Situn menjadi khobar. Ya kan ada berapa? 6.
Situn ini asalnya, asal katanya sidsun. Situn asal katanya adalah sidsun. Sidsun. Kemudian sinnya dirubah menjadi ta. Ini sinnya dirubah menjadi ta. Kemudian taknya diidghamkan, dalnya diidghamkan kepada ta. Idgham. Maka menjadi situn. Maka kalau asalnya kan kalau kita menggunakan urutan apa? Sadis kan ya? Di sini juga sebenarnya sidsun. Sidsun. Cuma agar lebih ringan, sinnya dirubah menjadi ta. Biar nanti taknya bisa diidghamkan kepada dal. Ya, maka menjadi situn. Kama satus rodu, ya. Kama seperti halnya fiil. Fiilnya di sini adalah maksudnya af'al, seperti halnya af'al. Fiil maksudnya. Satus rodu yang akan disebutkan secara berurutan tanpa terputus. Satus rodu itu maknanya sayudkaru alat kawali. Maknanya adalah sayudkaru alat tawali, akan disebutkan secara berurutan dan tidak terputus. Tidak terputus, tidak akan ada jeda. Kemudian fal-ainu. Nah, fa-nya di sini adalah fa apa? Kalau yang memulai percabangan itu namanya fa. Fa yang memulai percabangan, fa tafri'. Fa yang memulai percabangan itu namanya fa tafri'. Tafri'. Namanya fa tafri'. Fa yang memulai percabangan. Kemudian al-ainu menjadi mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya jumlah syarat dan jawab. Intufta bima din faksiri au duma au faftala fil wabiri. Itu semua menjadi jawab daripada al-ain. Ya, menjadi khobar daripada al-ain. Khobar pakai kho ya. Intuftah kalau difathahkan, apa yang difathahkan? Ain tadi, dhamir yang kembali kepada ain. Bima din, ba-nya di sini bermakna fi. Ba-nya bermakna fi ay fi madin atau fil fi'li al-madhi. Kemudian jawabnya menggunakan fi'il amr kan ya? Kalau fi'il amr berarti harus ada fa rabitatun lil jawab, ya kan? Maka di sini mengatakan faksir. Ini menjadi jawab daripada ini. Lambang jawab itu apa? Jim di ujung ya, atau di jimnya itu agak nempel di bawahnya fa. Itu lambang jawab. Kalau syarat lambangnya sya atau syin. Faksir maka kasrohkanlah. Ini ada maf'ulun bih yang ditakdirkan. Harusnya faksirhu. Ai faksir al-aina. Faksir al-aina. Audumma atau didommahkan al-ainu. Ya, berarti di situ pakai naibul fa'il karena dumma itu majhul. Au faftah. Au faftah laha fil ghabiri. Au faftah, fathahkanlah. Lamnya di sini namanya lam ta'diyah. Lamnya lam ta'diyah. Menurut sebagian ulama. Menurut sebagian lagi ada yang mengatakan lam zaidah. Ada yang mengatakan lamnya lam ta'diyah, ada yang mengatakan lam zaidah. Karena sebenarnya yang mengatakan zaidah tanpa lam pun bisa. Faftah ha, ya kan? Ai faftah al-ain. Tapi kemudian ditambahkan lam untuk tambahan aja. Itu menurut ulama yang mengatakan zaidah. Yang mengatakan zaid, yang mengatakan ta'diyah
Karena di sini dia menghubungkan kepada maf'ulun bihi yang akan menjadi objek sasaran daripada fiilnya gitu ya, atau memuta'adikan. Ya, dua-duanya boleh. Memuta'adikan atau hanya sekedar zaidah saja. Faftah laha fil ghabiri. Ghabir itu apa? Ghabir itu menunjukkan semua zaman, baik madi, baik hal maupun istiqbal. Itu secara lughah. Secara lughah, ghabir itu maknanya zaman tertentu. Maknanya adalah zaman tertentu. Bisa zaman lampau, bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal. Cuma karena konteksnya sebelumnya telah disebutkan madi di awal, maka berarti ghabir sudah tertentu kepada zaman mudhari' saja. Bisa dipahami? Asal kata secara lughah, ghabir ini maknanya zaman tertentu, bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan datang. Tapi karena sebelumnya telah disebutkan bimadin, maka pasti ghabir di sini maksudnya adalah mudhari' dong, ya enggak? Jadi bisa dimaknai mudhari' karena ada korina, ada indikasi. Tapi secara lughah bisa masuk ke zaman apapun. Kemudian berikutnya, kenapa di sini faksir, kemudian setelahnya pakai au, sedangkan yang faftah, ya kan, malah sebelumnya ada fa. Kenapa? Ini mengisyaratkan bahwasannya para ulama berselisih mana yang didahulukan antara faksir atau dumma. Maka tidak di depan dumma tidak diberi huruf fa. Tidak diberi huruf fa. Untuk mengisyaratkan di situ ada khilaf, ada yang mendahulukan kasroh, ada yang mendahulukan dhamma. Sedangkan faftah disendirikan, kenapa? Karena di situ jelas dia yang nomor 3 dan gak ada khilaf. Gitu ya. Dan dia sendirian memiliki syarat, berbeda dengan sebelumnya yang nggak punya syarat. Maka untuk membedakan dia disendirikan menggunakan fa yang baru. Paham ya maksudnya? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau syaratnya jelas sekali ya, antum tinggal baca aja udah paham, ya kan? Ya kan? Ya, Alan. Salasi jadi sulasiun, karena di situ kan awalnya dia dari salasun, ya kan? Kemudian dia ditambahkan ya isbah, maka menjadi salasiyun. Dan orang Arab ketika ada adad disambungkan dengan ya isbah, biasanya huruf pertama akan dirubah menjadi dhamma. Sulasiyun, rubaiyun, dan seterusnya. Lah, tapi kan arba'ah itu kan bukan roba asalnya, ya nggak? Kalau sulasi asalnya kan memang dia salas. Kalau rubai kan asalnya bukan roba. Ya, sulasi diikutkan kepada hukum 3. Ya. Yang rubai dan seterusnya diikutkan seperti kiasnya 3 secara surah. Tidak melihat asalnya itu arba'ah, asalnya khamsah, asalnya adalah sittah, tidak. Tapi semuanya diikutkan kepada bagaimana pembentukan sulasi. Gitu ya. Seperti halnya tadi, kenapa di sini ya dan wawu ada huruf ilah, padahal bisa saja kan menggunakan hamzah mutakalim, menggunakan ta mukhatab, ya kan? Maka jawabannya karena hamzah, ta dan yang lain-lain nun diikutkan kepada hukum seperti halnya ketika ya itu digunakan. Agar mutorid itu apa? Agar berlaku bagi semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi. Itu yang faksir itu bagusnya faksir ha atau faksir? Faksir hu boleh, faksir ha boleh. Kalau faksir hu berarti ay harfal ain. Kalau faksir ha ya al ain. Ada lagi? Jelas ya? Jelas ya? Kalau jelas ya cukup. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.